Bab 1403, Melangkah menuju dao kekuasaan yang tepat. Terjadi ledakan yang menggelegar dan danau menjadi ganas. Lapisan air tiba-tiba runtuh dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kemudian lapisan air lainnya tiba-tiba runtuh, dan siklus ini berlanjut. Dalam sekejap, lapisan air dari danau menghilang menjadi uap air dan naik ke udara. Ketinggian air danau langsung turun 10 kaki. Pemandangan ini sangat biasa dan tidak terkesan istimewa sama sekali. Jika itu adalah mantra, mengubah seluruh danau menjadi gas akan sangat sederhana. Lupakan orang tua ini, bahkan Wang Lin memiliki lusinan metode untuk memberikan pukulan yang terlihat jauh lebih kuat dari ini. Sangat biasa, bukan? Orang tua itu memandang Wang Lin dengan senyum lebar. Mata Wang Lin berbinar saat dia menatap permukaan danau dan mengingat apa yang baru saja dia lihat. Dia mulai merenung sambil menatap danau. Melihat Wang Lin seperti ini, lelaki tua itu menjadi lebih bahagia dan tidak mengganggu Wang Lin. Dia ingin melihat seberapa baik pemahaman Wang Lin dan apakah Wang Lin dapat memahami arti di balik teknik ini. Dulu ketika saya mempelajari hal ini dari leluhur, saya tidak dapat mempelajari sendiri makna di baliknya. Bahkan generasi keempat Vermilion Bird Junior yang luar biasa pun tidak mampu memahami intinya, dia hanya bisa memahami ujungnya. Baru setelah leluhur menjelaskannya, kami tiba-tiba menyadari arti sebenarnya. Mari kita lihat bagaimana generasi ke-6 melakukannya. Namun, bakat anak ini tidak bisa dibandingkan dengan generasi keempat. Tingkat kultivasinya saat ini seharusnya berasal dari pertemuan yang beruntung, atau mungkin karena murid yang pernah dibicarakan oleh Vermilion Bird generasi keempat. Jika tidak akan ada cara baginya untuk mencapai tingkat budidaya yang mengerikan, yaitu mencapai tepi api etiril hanya dalam waktu 2000 tahun budidaya. Bahkan leluhur tidak bisa melakukan ini pada usia ini. Saat itu, lelaki tua itu tiba-tiba memikirkan tentang 5 esensi Wang Lin dan berhenti sejenak. Mungkin orang ini akan mengetahuinya. Pria tua itu agak murung saat dia melihat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening, dan pemandangan sebelumnya terus terulang di benaknya. Telapak tangan lelaki tua itu terlihat sangat normal dan hanya mengguncang danau. Tetesan air telah terbang dan bertabrakan berkali-kali sebelum berubah menjadi uap air. Namun, mengikuti kata-kata lelaki tua itu, mantra ini mengandung kebenaran yang mendalam. Sambil merenung, Wang Lin berjalan di samping danau dan berjongkok. Dia dengan lembut menekankan tangannya ke permukaan danau. Dia tidak menggunakan mantra, dia hanya menyentuh air seperti manusia. Saat tangannya turun ke permukaan danau, Wang Lin merasakan kekuatan pantulan. Kekuatan pantulan ini sangat lemah dan hampir tidak terlihat, seperti inilah yang seharusnya terjadi. Meski permukaan airnya sangat lembut, namun daun-daun masih bisa mengapung. Ketika telapak tangannya menekannya, dia secara alami akan merasakan kekuatan pantulan. Masalah ini tidak akan menarik perhatian Wang Lin di masa lalu, dan dia sebelumnya tidak akan mempertimbangkan mengapa hal itu terjadi seperti ini. Namun, saat ini, saat kekuatan pantulan ini muncul, mata Wang Lin menyipit. Riak bergema di seberang danau dan lebih banyak riak menyebar dari telapak tangannya. Danau itu seperti hatinya, dan riak telah muncul di hatinya. Dia berbeda dari orang lain. Wang Lin adalah dewa kuno. Mereka tidak memiliki banyak mantra, tapi tubuh mereka sangat kuat. Satu pukulan sudah cukup untuk memusnahkan planet budidaya.
Inilah inti kekuatan para dewa kuno. Karena itulah pemahaman kekuatan Wang Lin sangat berbeda dari pemahaman para kultivator yang mengandalkan mantra atau harta karun. Saat saya membaca buku saat masih kecil, saya mendengar tentang air yang menetes dan mengebor ke dalam batu. Air mungkin tampak lunak, namun kenyataannya, air sangatlah keras. Ketika jatuh ke atas batu, ia harus menahan gaya pantulan. Tetesan yang tak terhitung jumlahnya menciptakan kekuatan pantulan yang pada akhirnya memungkinkan air menembus bebatuan. Lupakan batu, jika dewa kuno menggantikan batu, bahkan batu itu akan ditembus oleh tetesan air setelah waktu yang lama. Pencerahan muncul di mata Wang Lin dan dia menatap lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu menjadi serius, juga mengandung sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka Wang Lin akan memahami sendiri ujung mantra ini. Bakat anak ini tidak bisa dibandingkan dengan Vermilion Bird generasi keempat, perbedaannya seperti langit dan bumi. Pencerahan ini terlalu menakutkan, dan dia mampu menggunakan pemahamannya untuk menutupi kekurangan bakatnya untuk mencapai tingkat pemahaman yang sama tentang mantra rahasia ini seperti Vermilion Bird generasi keempat. Pantas saja dia punya 5 esensi. Sepertinya itu bukan kecelakaan, orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Lin dengan kagum. Dia hendak membuka mulut untuk menjelaskan sisanya. Dalam pandangannya, ini sudah menjadi batas Wang Lin, dan Wang Lin tidak akan bisa menyelidiki masalah ini lebih dalam. Namun, sebelum dia dapat berbicara, mata Wang Lin berbinar dan dia perlahan berkata, "Ini hanya hal kedua." Orang tua itu terkejut. Air mengandung keuletan dan kelembutan, dan setelah membentuk danau, ia juga mengandung kekuatan pantulan. Semakin banyak kekuatan yang terkandung di telapak tanganku, semakin kuat kekuatan pantulan. Kekuatan pantulan yang muncul saat saya melontarkan pukulan tidak lebih lemah dari pukulan itu sendiri. Akibatnya, dua jenis kekuatan tiba-tiba bersilangan dan kemudian menimbulkan benturan yang kuat. Ketika telapak tangan senior jatuh ke atas air, tetesan air bertabrakan berkali-kali, menyebabkan sebagian danau hancur. Disintegrasi itu adalah perubahan wujud yang mengubah air langsung menjadi uap air. Meski terlihat sederhana, namun mengandung kekuatan yang menggemparkan. Kekuatan untuk mengubah keadaan makhluk hidup. Saat Wang Lin berbicara, matanya menjadi lebih cerah dan pikirannya menjadi lebih jernih. Ide-ide mengalir ke dalam benaknya dan dia mengulangi apa yang telah dilakukan lelaki tua itu puluhan ribu kali. Seharusnya ini saja, telapak tangan senior berisi hukum itu. Satu pukulan bahkan bisa menyebabkan planet budidaya runtuh. Meskipun masih ada kekuatan pantulan, pada saat kekuatan pantulan muncul, planet budidaya sudah hancur. Namun, air berbeda. Ketangguhan air tidak bisa dianggap remeh. Setelah cukup banyak air terkumpul, kekuatan yang dapat ditahannya sungguh mengejutkan. Jika pukulan yang sama mendarat di laut, kekuatan pantulan akan cukup untuk menyebabkan seseorang pingsan. Vermilion bertua menatap Wang Lin dengan mata terbelalak. Ketakutan yang dia alami ketika melihat Wang Lin memiliki 5 esensi muncul kembali. Pemahaman tentang surga ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat orang tua ini sebelumnya. Pemahaman ini lebih kuat dari bakat apapun. Bukan suatu kebetulan bagi anak ini untuk mendapatkan esensi. Vermilion bertua menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya ke arah Wang Lin menjadi semakin aneh. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa begitu Wang Lin mempelajari pembatasan jiwa kuno,
dia akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak pembatasan dan mencapai alam kekosongan serta mendapatkan esensi kehampaan. Tentu saja, peluang ini kecil, tapi memang ada. Apa yang senior coba ajarkan kepada junior adalah bagaimana menggunakan kekuatan pantulan ini. Jadi, saat aku melayangkan pukulan, aku bisa meminjam kekuatan pantulan untuk membunuh musuhku, karena kekuatanku akan meningkat pesat. Ia bahkan dapat mengubah keadaan suatu benda. Meski bukan mantra, cara ini bisa dianggap mantra. Senior ingin junior mempelajari ini. Mata Wang Lin cerah dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Pertarungan normal antar kultivator tidak akan melibatkan pukulan tendangan. Namun, Wang Lin adalah dewa kuno, jadi ini mirip dengan mantra baginya. Dalam ingatan dewa kuno Wang Lin, tidak ada metode penggunaan kekuatan seperti itu. Pelajaran dari Vermilion Bird generasi kedua ini sangat berarti bagi Wang Lin. Ketika dia memikirkan pertarungannya dengan Tuo Shen, jelas bahwa Tuo Shen jauh lebih kuat. Dalam pertarungan mereka saat itu seperti anak kecil yang melawan orang dewasa. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan mentah para dewa kuno. Vermilion bertua menelan dan mendesah dalam hatinya. Dia sudah hidup lama dan merupakan monster tua, jadi tidak sulit baginya untuk melakukan suatu akting. Dia perlahan berkata, "Bagus, semua yang Anda katakan adalah kebenaran sederhana, persis seperti yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Meskipun Vermilion bertua telah mengatakan ini, dia berpikir dalam hatinya, "Sialan, aku tidak bisa membiarkan anak ini melihat ke dalam diriku." Jika dia mengetahui bahwa orang tua ini bahkan tidak dapat memahami hal ini saat itu, seluruh wajahku sebagai seorang tetua akan hilang. Jika aku mengetahui hal ini, aku akan memberinya mantra rahasia macan putih atau naga Azure. Hal-hal itu tidak dimaksudkan untuk dibudidayakan oleh manusia. Dengan pemahaman monster kecil ini, dia harus mempelajari hal-hal itu. Vermilion bertua dengan cepat mengeluarkan batuk kering untuk menghindari topik tersebut. Matanya melebar dan dia berkata, "Bagus. Sekarang setelah Anda mempelajari mantra rahasianya, ikuti saya ke persidangan. Setelah kamu menyelesaikan uji coba, gunakan Master Simo untuk memamerkan kekuatanmu." Setelah dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan mereka berdua berubah menjadi api etiril sebelum terbang ke barat laut. Wang Lin dengan hati-hati melihat ke arah api etiril dan diam-diam terkejut. Apakah ini api etiril? Tidak ada panas sama sekali, tapi memberikan ilusi bahwa jiwaku terbakar. Dengan tingkat budidaya Vermilion Bird yang lama, dia segera membawa Wang Lin ke atas arena di wilayah barat laut. Saat ini ada dua orang penggarap yang memperebutkan posisi sesepuh. Ada 10.000 penggarap di sekitar arena mengamati mereka, dan ada beberapa tempat di mana tidak ada penggarap yang berani mendekat. Salah satu lokasi tersebut adalah tempat Master Simo dan Grandmaster Yun Luo berada. Lokasi lain sepasang ayah dan anak perempuan yang diselimuti cahaya biru. Di tempat lain, hanya ada satu orang. Dia mengenakan pakaian hijau dan tampak seperti pria muda. Dia berbaring dengan malas di atas awan, memandangi dua orang yang bertarung di bawah. Dia menguap sambil mengeluarkan buah persik dan menggigitnya. Ada seekor kadal raksasa melingkar di lokasi terakhir. Binatang itu berwarna hitam dan tampak ganas saat melayang di udara. Di punggungnya duduk seorang lelaki tua berkulit binatang. Wajah lelaki tua ini dipenuhi lubang dan benjolan,
serta terdapat anting seukuran kepalan tangan di setiap telinganya. Ada 4 jarum merah yang menembus bibirnya, seolah menutup mulutnya. Tepat pada saat ini, ekspresi orang-orang ini berubah dan mereka semua melihat ke atas. Bab 1404. Burung vermilion tua yang bias. Beberapa orang tua datang. Saat semua orang melihat ke atas, suara vermilion bertua bergema di langit dengan nada mengejek. Saat dia turun, api halus di sekelilingnya tersebar dan menghilang tanpa jejak. Ini mengungkap sosok Wang Lin di balik vermilion bertua. Saat Wang Lin muncul, beberapa tatapan tertuju padanya. Pandangan pertama berasal dari Master Simo. Tatapannya dingin dan penuh dengan niat membunuh. Pandangan kedua lembut, isinya sedikit kebingungan dan kenangan. Itu berasal dari putri yang diselimuti cahaya biru. Tatapan ketiga datang dari pemuda tampan yang sedang memakan buah persik. Matanya bersinar dan dia menunjukkan senyuman yang bukan senyuman. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat tatapannya melewati ayah dan putrinya yang diselimuti cahaya biru. Ada sedikit kerumitan di matanya, tapi itu segera hilang. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan hormat berkata, "Junior menyapa senior Dao Master Blue Dream." Dao Master Blue Dream tersenyum sambil mengangguk dan berkata, "Saya benar-benar meremehkan Anda sebelumnya." Vermilion bertua terkejut dengan fakta bahwa Wang Lin mengenal Dao Master Blue Dream. Kemudian tatapannya beralih ke Li Qianmei dan dia tersenyum nakal sebelum mengabaikan masalah ini. Kemudian tatapannya tertuju pada Master Simo. "Anak kecil, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak puas dengan orang tua ini? Apakah Anda ingin menantang orang tua ini? Datang dan bertarunglah, orang tua ini akan bermain denganmu." Vermilion bertua tidak memiliki keanggunan seorang senior saat dia menatap Master Simo dan membuat gerakan mengejek dengan jari telunjuknya. Ekspresi Tuan Simo berubah. Dia tahu bahwa lelaki tua itu adalah kaisar muda pertama di negeri jatuh. Ini adalah seseorang yang berada tepat di bawah Kaisar Agung, dan dia sangat terkenal. Dewan Kedaulatan masih melakukan penelitian terhadap orang ini, dan orang tua ini tidak mudah untuk dihadapi. Niat membunuh di mata Tuan Simo telah lenyap. Dia menggenggam tangannya dan dengan lembut berkata, "Kultivasi senior sungguh luar biasa. Junior bukanlah tandingannya. Kamu tidak akan berani melawan orang tua ini, tapi kamu ingin memprovokasi juniorku. Kamu layak mendapat pukulan." Tidak peduli bagaimana Vermilion bertua memandang Master Simo, dia menganggapnya merusak pemandangan. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangan kanannya. Sepertinya tidak ada mantra yang muncul dengan gelombang itu, tapi ekspresi Grandmaster Yun Luo sangat berubah dan dia mundur tanpa ragu-ragu. Murid guru Simo juga menyusut dan dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia mulai membentuk segel tangan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, suara gemuruh bergema. Master Simo dengan cepat mundur dari keributan ini. Tangannya gemetar dan wajahnya pucat. Api halus menyala di dalam dirinya, dan menyala 3 kali. Setiap kali itu menyala, kekuatan pembakaran di dalam tubuhnya meningkat. Setelah 3 kali kilatan, tubuh Tuan Simo bergetar hebat dan dia batuk darah. Matanya dipenuhi teror. Senior menindas junior di hadapan semua orang di sini. Apa artinya ini? Kemarahan muncul di wajah Tuan Simo, tetapi kemarahan itu sepertinya menyulut api halus di sekelilingnya, menyebabkannya menjadi lebih kuat. Tuan Simo batuk darah sekali lagi. Pada saat ini,
Grandmaster Yun Luo melangkah maju dan menekankan tangannya ke punggung Yun Luo. Dia menggunakan mantra rahasia untuk membuat wajah Tuan Simo terlihat sedikit lebih baik, tapi dia masih pucat pasi. Yang kuat menindas yang lemah. Sial, kamu sebenarnya tahu apa maksudnya. Setelah menggunakan langkah ketiga kultivasimu untuk memaksakan pertarungan dengan juniorku, kamu berani mengatakan aku menindas yang lemah. Jadi bagaimana jika aku menindas yang lemah? Vermilion bertua telah dibudidayakan selama bertahun-tahun, dan meskipun dia tampak baik kepada Wang Lin, sebenarnya, ketika dia menjadi terkenal, dia memiliki temperamen yang meledak-ledak. Setelah mendengar kata-kata Guru Simo, matanya membelalak dan dia maju selangkah. Dia terlalu cepat, mustahil bagi mata atau indera ketuhanan untuk mengimbanginya. Dia tiba di hadapan Tuan Simo dan langsung mengirimkan tamparan. Dengan satu tamparan, Master Simo mengerang teredam dan didorong mundur beberapa puluh kaki. Wajahnya membengkak dan menjadi hitam keunguan. Wajah Grandmaster Yun Luo menjadi pucat saat dia mundur dan berkata, "Senior, hentikan, Dewan Kedaulatan." Sebelum Grandmaster Yun Luo selesai berbicara, Vermilion bertua menatapnya dengan kejam. "Gadis kecil, diamlah. Jika kamu tidak berhenti, aku akan menamparmu juga." Orang tua ini akan menindas yang lemah hari ini. Hal ini membuat Grandmaster Yun Luo menggigit bibir bawahnya dan berhenti berbicara. Tuan Simo baru saja menghentikan tubuhnya dan pandangannya menjadi kabur. "Siapa kamu sampai berani menyebut juniorku, bajingan kecil? Kamu bajingan, seluruh keluargamu bajingan." Saat Vermilion bertua berbicara, dia mendekat sekali lagi dan mengirimkan tamparan dengan tangan kirinya. Tuan Simo mengerang tertahan dan mengeluarkan darah. Dia didorong mundur dan kemarahan memenuhi tubuhnya. Namun, kemarahan ini meningkatkan kekuatan api di tubuhnya. Dia menjerit menyedihkan dan menahan amarahnya. "Jika juniorku adalah seorang bajingan, bukankah itu membuatku menjadi bajingan juga? Sialan, kamu berani memarahi orang tua ini." Orang tua itu menatap Master Simo dan mengejar. "Junior tidak," pikiran Master Simo bergetar dan dia hendak menjelaskan sendiri. Tapi kata-katanya jelas tidak secepat Vermilion Bert yang lama. Vermilion bertua tiba-tiba mendekat dan mengirimkan tamparan dengan tangan kanannya. Wajah Tuan Simo yang sudah hitam keunguan semakin membengkak dan dia batuk darah beserta beberapa giginya. Tubuhnya terlempar jauh. "Huff, kamu berani memarahi orang tua ini." Ada sedikit niat membunuh di mata Vermilion bertua. Jika bukan karena dia ingin Wang Lin menggunakan Master Simo untuk pamer, dia tidak akan hanya menggunakan 3 tamparan, dia akan langsung mengambil nyawanya. Burung Vermilion tua berani memancing naga dan memiliki tingkat budidaya yang mengerikan. Meskipun Master Simo adalah seorang kultivator langkah ketiga, dia baru saja memasuki langkah ketiga. Jika itu adalah orang lain selain Vermilion Bert yang lama, mereka akan menunjukkan keraguan. Bagaimanapun, Dewan Kedaulatan berdiri di belakang Master Simo. Namun, Vermilion Bert yang lama tidak mempertimbangkan semua ini sama sekali. Dia hanya punya satu pemikiran, tidak ada yang bisa memprovokasi klan burung Vermilion. Bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya, dia tidak akan peduli. Nenek moyang generasi pertama akan menghadapinya. Bias Vermilion Bert Clan diturunkan dari generasi ke generasi. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia melihat ini.
Dia menemukan bayangan King Sui dan Vermilion Bird Divine Emperor generasi kelima di Vermilion Bird lama. Kepribadian Wang Lin terkadang sangat sederhana. Mereka yang berbuat baik padanya akan dibayar kembali beberapa kali lipat. Seperti Situna, King Sui, Vermilion Bird Divine Emperor yang lama, Duntian, para kultivator yang berjuang untuk posisi Valen Elder semuanya berhenti dan mundur. 10.000 penggarap tanah jatuh semuanya sangat hormat, dan 10 utusan itu juga menatap ke langit dengan hormat. Adapun orang-orang lain di langit, mereka tidak mengatakan apa-apa. Setelah menamparkan Tuan Simo beberapa kali, Vermilion bertua itu menarik pandangannya dan kembali ke sisi Wang Lin. Dia benar-benar mengabaikan Master Simo, yang berada dalam kondisi menyedihkan, dan Grandmaster Yun Luo yang murung. Orang tua ini sangat senang semua orang bisa datang ke sini. Meski masih ada beberapa orang tua yang tidak ada di sini, tidak apa-apa. Karena semua orang hadir, aku ingin kalian semua menyaksikan Persi dengan Kaisar Muda ketiga tanah jatuhku. Jika dia berhasil dalam uji coba tersebut, dia akan menjadi Kaisar Muda sejati. Menjadikannya musuhmu sama dengan menjadikan orang tua ini musuhmu, menjadikan tanah jatuh sebagai musuhmu. Vermilion bertua menggenggam tangannya pada semua orang. Dia menarik Wang Lin dan menunjuk pemuda tampan itu. Anak kecil, kamu tahu Dao Master Blue Dream, jadi aku tidak akan memperkenalkanmu. Anda melihat pemuda itu memakan buah persik. Jangan mengira dia masih muda, dia sebenarnya monster tua. Anda mungkin pernah mendengar tentang dia sebelumnya, dia adalah salah satu dari 5 master, Dao Master Miao Yin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi pikirannya berpacu. Dia pernah mendengar tentang Dao Master Miao Yin sebelumnya. Dia memandang pemuda itu tetapi tidak menemukan jejak kultivasi, dan Wang Lin menggenggam tangannya sebagai salam. Pemuda tampan itu tertawa dan mengangguk ke arah Wang Lin. Ada juga orang tua dengan jarum di mulutnya. Dia juga seseorang yang harus kamu kenal. Meskipun dia bukan salah satu dari 5 master, budidayanya tidak sedikit pun lemah. Dia memproklamirkan diri sebagai Tai Huang terhormat. Budidaya racunnya membuatnya terkenal. Vermilion bertua menunjuk ke arah tetua kurus yang duduk di atas kadal. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia mendengus dingin. Bibirnya tidak bergerak, tapi sebuah suara keluar dari tubuhnya. Burung tua, lelaki tua ini tidak datang untuk menyaksikan apapun, aku di sini untuk melawanmu. Namun, juniormu ini lumayan, jadi aku akan memberimu hadiah ini sebagai perlindungan. Orang tua itu mengangkat tangan kanannya dan menjentikkannya. Sepotong kuku jari telunjuknya putus dan terbang menuju Wang Lin. Ada kilatan cahaya dan potongan kuku melayang di depan Wang Lin. Mata Vermilion bertua melebar setelah mendengar kata, burung tua, tetapi ketika dia melihat paku, dia tertawa. Dasar serangga kecil beracun, kamu cukup murah hati. Ambil, benda itu mengandung racun serangga kecil itu. Itu adalah senjata ampuh untuk digunakan melawan musuhmu. Saat Vermilion bertua berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah arena. Dia berteriak, seleksi penatua yang jatuh akan diundur, dan ujian Kaisar Muda akan dimulai. Suaranya bergemuruh seperti guntur dan bergema di seluruh arena. Raungan kura-kura naga bergema dan cangkang kura-kura raksasa yang mengelilingi arena muncul. Kura-kura raksasa itu sangat besar dan sangat ganas. Itu adalah pemandangan yang tak terlupakan. Sebuah kekuatan yang kuat menyebar,
dan sekitar 10.000 petani mengungkapkan rasa hormat yang ekstrim saat mereka menghindari gelombang kejut ini. Kura-kura raksasa itu mengaum. Setelah muncul, ia melihat ke arah Vermilion Bird yang lama. Bab 1405. Bermimpi seperti hidup. Mulai dupa biru. Vermilion bertua melambaikan tangannya. Sifat kekanak-kanakan sebelumnya menghilang dan dia menjadi serius. Pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari tubuhnya, bersama dengan perasaan tirani. Seolah-olah apapun yang dia katakan adalah hukum. Saat gemuruh bergema, 3 dupa raksasa setebal ribuan kaki dan tinggi puluhan ribu kaki muncul di punggung kura-kura. Ketiga dupa ini berwarna biru tua dan menusuk ke langit. Kura-kura raksasa itu sepertinya telah berubah menjadi altar. 3 dupa di punggungnya adalah pemandangan yang mengejutkan. Ujian Kaisar Muda Negeri Jatuhku sangatlah sederhana. Anda harus memasuki 3 dunia fantasi manusia, bumi, dan surga dan menyalakan ketiga dupa. Uji coba ini memiliki 2 poin penting. Yang pertama adalah menyalakan dupa itu sulit. Kedua, begitu dupa dinyalakan, meski tingginya puluhan ribu kaki, ia terbakar dengan sangat cepat. Anda harus menggunakan semua upaya Anda untuk memperlambat pembakaran sehingga jiwa Anda dapat pergi dan kembali ke tubuh Anda. Ekspresi Vermilion Bird yang lama sangat serius saat dia melihat Wang Lin. Setiap cobaan memiliki bahaya. Ujian Kaisar Muda Negeriku yang jatuh juga sama. Jika Anda tidak dapat menyalakannya, tidak ada konsekuensinya, tetapi jika Anda menyalakannya dan tidak dapat keluar, jiwa Anda akan terbakar sampai mati bersamanya. Dengan lelaki tua ini di sini, kamu tidak akan benar-benar mati, tapi kamu akan mengecewakan lelaki tua ini. Sejak zaman dahulu, hanya 2 orang yang berhasil. Orang tua ini adalah yang pertama, dan sebelum Anda ada orang lain. Orang itu sangat berbakat. Dia mengambil 5 napas untuk dupa pertama, 9 napas untuk dupa kedua, dan 14 napas untuk dupa ketiga. Bahkan orang tua ini lebih rendah darinya. Apakah kamu berani mencoba? Jawab aku. Mata lelaki tua itu bersinar seperti obor saat dia memandang Wang Lin. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, "Mengapa saya tidak berani?" Bagus. Saya berharap Anda mengejutkan saya untuk ketiga kalinya. Vermilion bertua tertawa dan melambaikan tangan kanannya. Hembusan angin menyelimuti Wang Lin dan dia bergerak seperti sambaran petir menuju dupa pertama. Mata Tuan Simo mengandung tatapan kejam dan tersembunyi. Wajahnya masih ungu, dan tidak akan sembuh dalam waktu singkat dengan mantra. Bagaimanapun, Vermilion bertua melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Saat ini, Master Simo tidak berani menjadi sombong seperti sebelumnya, namun niat membunuhnya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Tuan Simo mendengus dingin. Dewan Kedaulatan telah mempelajari persidangan tanah jatuh secara mendalam. Kecil ini tidak akan berhasil dengan tingkat kultivasinya. Grandmaster Yun Luo di sampingnya juga memiliki ekspresi muram. Tangannya di lengan kanannya dengan santai membentuk beberapa segel seolah-olah dia sedang mencoba meramal beberapa hal, tetapi tatapannya mengarah ke Dao Master Miao Yin. Adapun Dao Master Miao Yin, dia berbaring di awan dengan mata menyipit, memperlihatkan cahaya aneh. Anak kecil ini pastilah Wang Lin yang informasinya dikirimkan oleh air Daois, penguasa alam tertutup belum mati. Air Daois itu tidak akan berani berbohong, tapi aku harus berhati-hati tentang ini. Aku menyebutkannya terakhir kali karena penguasa memberiku keuntungan besar,
Tapi sekarang, jika mereka ingin aku bertindak, itu akan bergantung pada apakah Dewan Kedaulatan bersedia memberikan hadiah yang sesuai. Dao Master Blue Dream dengan tenang menatap Wang Lin dan menghela nafas dalam hatinya. Dalam waktu sesingkat itu, anak ini telah berhasil menghancurkan klan Guntur Sebar dan juga menjalin hubungan yang mendalam dengan Tanah Jatuh. Aku benar-benar meremehkannya. Sebagai salah satu dari 5 master, aku memiliki tanggung jawab untuk menjaga sistem bintang kuno, tapi masalah antara dia dan UERD. Ao Master Blue Dream memandang putrinya dengan tatapan yang rumit. Saya bisa mengabaikan Dewan Kedaulatan, dan bahkan jika penguasa keluar dari budidaya pintu tertutup, saya bisa menolak, tapi bagaimana jika Meng Er datang? Apa yang harus saya lakukan? Memikirkan istrinya, Dao Master Blue Dream merasakan sengatan di hatinya. Dia tidak akan pernah bisa melupakan tahun ketika istrinya sepertinya telah meninggal dan menjadi orang asing. Orang tua yang memakai kulit binatang itu menutup matanya dan mengabaikan semuanya. Seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang penting selain melawan Vermilion Bird yang lama. Kadal raksasa di bawahnya menghirup 2 aliran udara panas dan menutup matanya yang dingin. Saat 10.000 pembudidaya di sekitar kura-kura raksasa semuanya menyaksikan Wang Lin mendekat pada dupa pertama, berbagai pemikiran muncul di benak mereka. Orang ini sungguh beruntung bisa menarik perhatian Kaisar Muda pertama. Namun, uji coba ini sangatlah sulit. Saya yakin dia tidak akan berhasil. Tetua pertama negeri jatuh bahkan tidak berani mencoba mendapatkan gelar Kaisar Muda meskipun dia berada di penyakit hawar surga kelima. Meskipun orang ini telah mendapatkan bantuan dari Kaisar Agung dan Kaisar Muda pertama, tidak mungkin dia bisa berhasil. Wang Lin tiba di sebelah dupa pertama di bawah tatapan 10.000 petani di sekitar arena dan mendarat di cangkang kura-kura. Dibandingkan dengan dupa, sosok Wang Lin benar-benar tidak berarti. Dupa raksasa ini seperti gunung. Itu mengeluarkan aroma yang samar, dan ketika seseorang menciumnya, itu akan membangkitkan semangat mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangan kanannya di atas dupa raksasa. Saat dia menyentuh dupa, dia menutup matanya dan tubuhnya menjadi tidak bergerak. Jiwanya memasuki dupa, ujian pertama, dunia hantu manusia. Suara air mengalir deras di telinganya. Ada suara ramai datang dari kejauhan yang menjadi semakin jelas hingga meredam suara air di telinga Wang Lin. Langitnya biru, indah seperti lukisan, dengan hiasan awan putih di atasnya. Namun, itu terlihat agak palsu. Wang Lin sedang berdiri di jembatan dengan sungai mengalir di bawahnya. Ada beberapa perahu yang mengapung di sungai. Di kedua sisi jembatan terdapat jalanan yang bising dengan banyak pejalan kaki, namun mustahil untuk melihat wajah mereka. Wang Lin mengalihkan pandangannya dari langit. Dia merasa seperti memasuki dunia mimpi. Semuanya palsu tanpa ada rasa nyata. Bahkan jembatan ini tampak buram di matanya, seolah bisa hilang kapan saja. Seolah segala sesuatu di dunia ini, selain dirinya, tidak nyata. Ini adalah kota yang fana. Kota ini tidak besar, tapi banyak orang yang tinggal di sini. Ada banyak kios dan toko di sepanjang jalan, dan suara teriakan orang terus terdengar. Namun, semua ini kabur dan tampak terpisah darinya. Apakah ini percobaan pertama? Wang Lin merenung dan kemudian berbalik untuk berjalan keluar dari jembatan ketika dia tiba-tiba melihat ke sungai. Ada sebuah perahu besar yang perlahan mengapung di sungai,
dan ada seorang pemuda memegang secangkir anggur di atasnya. Ada beberapa penyanyi wanita menari di geladak dan beberapa pelayan berdiri di belakangnya. Di antara tawa itu terdengar kata-kata yang lembut namun sombong, dunia ini adalah penginapan bagi semua makhluk hidup. Waktu adalah tamu sepanjang masa. Perbedaan antara hidup dan mati seperti terbangun dari mimpi. Pria muda itu mengangkat cangkir anggur dan meneguknya. Setelah Wang Lin tiba di sini, segala sesuatu selain dirinya menjadi buram. Namun, pada saat ini, penampilan pemuda itu menjadi jelas, dan ini menciptakan kontras yang jelas dengan lingkungan sekitar. Hal ini menyebabkan Wang Lin terkejut saat itu juga, dan pikirannya bergemuruh seolah-olah dunia sedang terbelah. Penampilan pemuda itu sangat familiar, hampir. Bab 1406. Seperti jiwa kesedihan, itu pada dasarnya adalah dirinya sendiri. Pemuda yang membacakan puisi arogan dan memegang secangkir anggur tampak hampir persis sama dengan Wang Lin. Satu-satunya perbedaan adalah jejak waktu. Meskipun Wang Lin tampak muda, dia telah hidup lebih dari 2000 tahun, jadi ada jejak waktu di tubuhnya. Namun, remaja yang meminum anggur dipenuhi dengan vitalitas dan kehidupan. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, dia adalah manusia fana yang berumur tidak lebih dari 30 tahun. Wang Lin membeku di tempat saat dia melihat perahu mendekat. Dia melihat pemuda itu meletakkan cangkirnya dan menyeka anggur dari sudut mulutnya. Pelayan di belakang pemuda itu berusia 40-an, dan kepalanya bergoyang ketika dia berkata, "Bagus, puisi tuan muda sungguh luar biasa." Bagi pemahaman si kecil, puisi ini memiliki makna bahwa apa yang dimiliki surga sulit diperoleh manusia. Bagus. Pemuda itu tersenyum sambil mengambil kipas angin dan menunjuk ke arah pelayan. Kentut, ini jelas puisi peninggalan orang zaman dahulu. Dari apa yang Anda katakan, seolah-olah saya yang membuatnya sendiri. Pelayan itu dan tersenyum. Dia sepertinya tidak keberatan. Dia melihat sekeliling dan menghela nafas. Tuan muda, kami tidak punya banyak perak yang tersisa. Menyewa perahu di sungai di kota Su tidaklah murah. Sudah 4 hari, kita harus bergegas ke ibu kota. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan seseorang menuangkan secangkir lagi untuknya. Dia menyesapnya dan hendak berbicara ketika tubuhnya gemetar. Pandangannya tertuju pada jembatan di depannya. Wang Lin berdiri di atas jembatan, dan sesaat, tatapan mereka bertemu. Tubuh pemuda itu bergetar dan ekspresinya berubah. Ada sedikit keterkejutan di matanya dan dia meletakkan cangkirnya. Dia menggenggam tangannya pada Wang Lin, yang berada di jembatan, dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu punya waktu luang untuk ikut minum bersamaku?" Getaran di hati Wang Lin berangsur-angsur menjadi tenang dan matanya menunjukkan cahaya aneh. Dia maju selangkah dan melayang seperti daun sebelum mendarat di perahu. Keempat pelayan di samping pemuda itu semuanya terkejut, mereka menatap Wang Lin dengan tidak percaya. Yang mengejutkan mereka bukanlah tindakan Wang Lin, tetapi fakta bahwa Wang Lin terlihat persis sama dengan tuan muda mereka. Wang Lin tidak berbicara setelah mendarat di perahu, dan dia duduk di hadapan pemuda itu. Pria muda itu dengan hati-hati memandang Wang Lin, dan semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin terkejut. Orang ini sangat mirip dengannya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memerintahkan para pelayannya untuk menyiapkan cangkir lagi. Tak lama kemudian, pelayan itu mengeluarkan cangkir bersih dan mengisinya sendiri. Saat dia menuangkan,
Dia mengamati Wang Lin dan diam-diam terkejut. Kakak terlihat sangat mirip denganku. Saya telah melihat banyak orang saat belajar di luar negeri, tetapi saya belum pernah bertemu orang yang mirip dengan saya. Bolehkah saya bertanya siapa nama kakak? Pemuda itu bertanya dengan rasa ingin tahu, dan senyuman di wajahnya. Wang Lin tidak berbicara. Dia masih merenung. Dia mengambil cangkir anggur dan meminumnya sendirian. Melihat Wang Lin tidak menjawab, pemuda itu tidak keberatan. Dia secara pribadi mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir lagi untuk Wang Lin. Suara lembut air yang mengalir deras dari perahu bergema saat perahu perlahan lewat di bawah jembatan. Para penari dan penyanyi masih ada di sana, namun orang-orang yang menonton diam-diam merenung. Wang Lin meminum satu cangkir demi satu cangkir. Perenungan dalam benaknya membuat anggur yang diminumnya tidak ada rasanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang ini muncul dalam ujian manusia? Dia tidak hanya mirip denganku, tapi bahkan jiwanya. Wang Lin mengerutkan kening dan meminum secangkir lagi. Pemuda itu masih tersenyum dan tidak berbicara lagi. Namun, pelayan di sampingnya tidak senang dan mengeluh dalam hatinya. Ini adalah kota anggur bunga kuno Su. Harganya sangat mahal. Malam berangsur-angsur tiba dan angin sepoi-sepoi yang mengandung hawa dingin bertiup. Para penari dan penyanyi sudah pergi, hanya menyisakan Wang Lin, pemuda, dan pelayannya. Cahaya bulan berangsur-angsur menutupi bumi dan dipantulkan di sungai. Angin sepoi-sepoi menyebabkan munculnya riak-riak di air. Semuanya sangat indah. Pelayan itu, yang sudah merasa tidak sabar, menatap ke langit. Tak lama kemudian dia mau tidak mau menarik pakaian pemuda itu dan mengedipkan mata. Pemuda itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia mengabaikan pelayannya. Pelayan itu tersenyum pahit dan berbisik, "Tuan muda, jika kita melanjutkan, kita harus membayar lebih untuk kapalnya. Selain itu, anggurnya tidak banyak lagi. Minumlah bersamaku." Perenungan di mata Wang Lin menghilang dan dia melambaikan tangan kanannya untuk mengeluarkan kendi anggur. Anggur ini bukanlah darah naga, tapi bukan anggur biasa. Jika manusia meminumnya, umur dan kecerdasan mereka akan meningkat. Melihat Wang Lin menarik kendi anggur entah dari mana, mata pelayan itu membelalak. Ada teror di matanya dan dia tidak lagi berani memburu tuannya. Setelah menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri, Wang Lin meletakkan kendi di tengah meja. Dia meminum cangkirnya dan menatap ke langit. Dia tiba-tiba berkata, "Ini adalah negara Zhao." Pemuda itu juga terkejut saat Wang Lin mengeluarkan kendi anggur. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Senior adalah makhluk abadi. Wang Lin memegang cangkir itu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Kamu dibesarkan di desa pegunungan. Ayahmu adalah Wang Tianshui, putra kedua dalam keluarga, dan seorang tukang kayu. Ibumu adalah Zhou Yingsu, anggota keluarga Zhou yang belajar selama beberapa tahun di sekolah swasta. Ketika kamu masih muda, ibumu mengajarimu membaca dan menulis." Kata-kata ini seperti guntur di telinga pemuda itu, dan dia terkejut. Wang Lin menghela nafas dan meletakkan cangkirnya. Dia menatap pemuda itu dengan tatapan yang rumit dan dengan lembut berkata, "Lanjutkan menjalani kehidupan yang kamu pilih." Setelah dia selesai berbicara, Wang Lin berdiri dan menatap bulan di langit. Pada saat ini, lingkungan sekitar tidak lagi buram, semuanya menjadi jernih. Wang Lin mengambil langkah menuju sungai dan terbang ke kejauhan. Pelayan di perahu itu gemetar dan merosot ke perahu.
Ada kepanikan di matanya saat dia melihat ke arah yang dituju Wang Lin dan tergagap. Nyata, benar-benar abadi, Tuan Muda, benar-benar abadi. Tuan Muda, mimpimu nyata. Pemuda itu menatap ke langit, dan setelah sekian lama, dia menghela napas dalam-dalam. Dia melihat kendi anggur di atas meja dan kebingungan memenuhi matanya. Wang Lin melayang di udara dan melihat ke bumi di bawahnya. Dia familiar dengan tempat ini. Persis sama dengan negara Zhao di planet Susaku. Ketika saya memasuki ujian manusia ini dengan jiwa saya pikir saya akan mencari Dao seperti di planet Tianyun. Saya tidak menyangka bahwa alih-alih mencari Dao, itu akan menjadi iblis batiniah saya. Wang Lin menghela nafas dan mengungkapkan ekspresi yang rumit. Apakah saya lelah berkultivasi? Bagaimana lagi saya bisa menciptakan hantu yang berjalan di jalan yang berbeda? Wang Lin merenung dalam hati. Tidak seperti saat di planet Tianyun, saya tahu siapa saya, dan saya tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi. Saya tahu bahwa saya masuk ke sini dengan jiwa saya, dan saya tahu tujuan saya di sini. Saya perlu menyalakan ujian manusia. Wang Lin mengangkat kepalanya, dan ada sedikit kesedihan di matanya. Saat dia bisa melihat dunia dengan jelas, dia mengerti apa itu dupa manusia dan bagaimana cara menyalakannya. Jika dia mau, dia bisa menyalakan dupa pertama sekarang. Namun, aku ingin melihatnya sekali lagi sebelum menyalakan dupa. Mereka, dan dia, mata Wang Lin menunjukkan sedikit kesepian dan kesedihan. Dia tahu bahwa semua ini palsu dan dibentuk oleh ilusi percobaan manusia. Namun, mau tak mau dia ingin melihat satu hal yang tidak dapat disentuh oleh siapapun. Intinya, dia. Hanya satu tatapan dan kemudian aku akan menyalakan dupa manusia. Wang Lin maju selangkah dan menghilang tanpa jejak. Di planet Kaisar Agung, tatapan semua orang tertuju pada sosok tak bergerak dengan satu tangan di atas dupa pertama di punggung kura-kura raksasa. Angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan rambut panjang dan pakaian sosok itu berkibar. Vermilion bertua mengungkapkan sedikit kecemasan. Dia melihat sosok itu dan menjadi semakin cemas. Kenapa dia begitu lambat, mengingat tingkat kultivasinya? Anak ini seharusnya sudah menyalakan dupa pertama. Saya berharap dia membutuhkan waktu setengah jam dan menyalakannya setelah satu tarikan napas. Sekarang sudah hampir 1 jam, yang berarti hampir 1 hari berada di dalam. Mungkinkah dia belum menghabiskan cukup waktu berkultivasi untuk melihat semuanya dan jiwanya tidak mau pergi? Master Simo menyeringai dan menatap sosok di bawah dupa pertama. Dia berpikir dalam hatinya, ini baru dupa pertama dan bajingan kecil ini sudah menunjukkan kelemahan. Tidak mungkin dia bisa melewati ujian itu. Begitu dia gagal, Kaisar Muda pertama akan kehilangan banyak muka di hadapan semua pembudidaya ini. Grandmaster Yun Luo mengerutkan kening saat tangan kanannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya bergerak lebih cepat. Sepertinya ramalannya telah mencapai momen kritis. Tepat pada saat ini, tatapan Vermilion bertua yang menatap sosok di bawah tiba-tiba menyempit. Bukan hanya dia, mayoritas kultivator dengan jelas melihat 2 garis air mata kristal jatuh dari mata sosok yang berdiri di depan dupa pertama. Dao Master Blue Dream memandangi air mata dan berpikir dalam hati, jiwa kembali ke tanah air. Jika jiwa dipenuhi dengan kesedihan, ia akan kembali ke tubuh dan air mata kesedihan akan mengalir. Sungguh ujian manusia yang sangat kuat. Di dalam ujian manusia, Wang Lin berdiri di bawah gunung Sekte Heng Yue.
Dia melihat ke desa di depannya saat dia berbalik, dan sedikit air mata jatuh dari matanya. Negara Hoven, Sekte Luohe. Dalam alkimia di gunung belakang, seorang gadis muda dengan gaun bunga mengerutkan kening dan menatap tungku pil yang berasap. Dia menatap wanita parubaya yang mengerutkan kening di samping tungku pil dan berbisik, "Tuan, Wan Er telah gagal lagi." Wanita parubaya itu memelototi gadis itu. "Baiklah, baiklah, penampilanmu selalu menyedihkan. Pergi ke gunung obat dan petik rumput bulan air. Saya akan melihat apakah saya dapat menyempurnakan kembali pil ini." Gadis itu menjulurkan lidahnya yang menggemaskan dan dengan cepat berlari keluar dari ruang alkimia sambil tersenyum. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.